Se- Oh, backgroundnya bisa nggak kita buat? Oke, backgroundnya jangan ini ya. Kalau nggak berwarna bisa nggak sih? Kelihatan nggak? Oke, misalkan bentuk persamaan diferensialnya tuh kayak gini. Warna apa yang tidak sama ini? Y-nya, Y double aksen, kuadrat kan? Nah, ada tuh ya latihan di saya lihat latihan di pertemuan pertama. Bentuknya ada yang ini ditambah ya, ditambah Y aksen pangkat 3 ditambah 3Y sama dengan X kuadrat. Nah, kira-kira kalau persamaan diferensialnya bentuknya seperti ini, dia tingkat berapa dan pangkat berapa? Terlihat ya? Jelas kan ya? Jelas Ibu. Ah, ini pangkat 3 nih. Kira-kira dia tingkat berapa, pangkat berapa? Tingkat 2 Ibu. Oke, betul. Pangkatnya pangkat? Pangkat 2 bukan Ibu. Betul. Jadi tingkat 2 karena dia di sini ya. Tingkat 2 dan pangkat yang bersesuaian. Itu sih 2, bukan yang 3 ya. Walaupun kalau kita lihat secara apa namanya terlihat secara jelas gitu ya. Ya pasti 3 yang paling besar. Tapi kan harus bersesuaian gitu ya. Oke, terus selanjutnya kan tentang persamaan diferensial apa homogen ya. Nah, jadi nanti diingat-ingat lagi yang homogen itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian diminta untuk menyelesaikan suatu persamaan diferensial, bisa terselesaikan kalau misalnya ini yang penting juga, kalau misalnya diferensial X, diferensial X atau dx ya misalnya kita buat, dia hanya memuat variabel X. Pun ketika diferensial Y atau si dy itu dia hanya memuat variabel Y, jadi kita bisa langsung tuh cari penyelesaiannya dengan langsung mengintegralkan gitu ya. Jadi itu dibuat mungkin catatan-catatan kecil terkait beberapa yang harus diperhatikan. Oke, jadi ada homogen, lalu homogennya pun kemarin ditransformasi ya. Bentuk-bentuk transformasinya diingat. Jadi kapan kita menggunakan transformasi yang A, kapan kita menggunakan transformasi yang B gitu ya. Dan itu pasti bersesuaian dengan persamaan diferensialnya seperti apa gitu ya. Nah, setelah kita kemarin mungkin teman-teman di sini sudah berdiskusi juga dengan Patri terkait persamaan diferensial variabel terpisah, ya kan? Nah, selanjutnya yaitu kalau misalkan lihat di hierarki di pertemuan satu itu adalah terkait dengan setelah persamaan diferensial variabel terpisah itu adalah PD eksak, persamaan diferensial eksak. Jadi dia tidak homogen, lalu juga dia tidak. Jadi homogen kan ada beberapa ya cara cirinya. Tidak bisa digunakan apa namanya transformasi itu, transformasi yang sudah ada di pertemuan sebelumnya. Nah, cara yang kedua adalah eh, dengan menentukan apakah persamaan diferensial itu eksak atau tidak. Kalau misalkan eksak, berarti kita bisa melakukan penyelesaian dengan cara yang sekarang akan kita diskusikan di sini, gitu ya. Kalau misalkan dia bukan merupakan persamaan diferensial eksak, berarti nanti ada cara lagi, tapi nanti di pertemuan selanjutnya, gitu ya.
Jadi mungkin kita sekarang akan sebentar berkenalan terkait dengan PD eksak. Lalu bagaimana sih kita menyelesaikan persamaan diferensial eksak? Karena sebenarnya intinya adalah penyelesaiannya bagaimana gitu ya. Nah, ada yang sudah membaca. Jadi kalau secara definisi ya, by the way dari berapa orang di sini? Dari 38 ada yang sudah mendownload lalu mencoba-coba. Belum? Nggak akan saya tanya. Saya cuma tanya di antara kalian ada yang sudah download dan baca belum dari LMS-nya? Oke, belum ya. Jadi biasanya yang belum membaca adalah seorang yang anomali. Jadi mungkin kalau di sini yang sudah membaca yang anomali ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, secara definisi gitu. Jadi tadi persamaan diferensial itu bentuknya seperti ini. Mx, Y, dx ini ya, ditambah nx, Y, dy sama dengan nol. Nah, ini adalah bentuk umum dari persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensial ini akan kita sebut sebagai persamaan diferensial eksak jika apa? Jika ruas kirinya gitu ya. Si ruas kirinya tuh yang mana? Si mx, y dx ditambah nx, y dy gitu ya. Itu adalah diferensial total dari suatu fungsi. Diferensial total. Jadi ini adalah diferensial total dari suatu fungsi. Fungsinya siapa? Fungsinya si mu x, y. Itu ya. Sehingga kita bisa nih kasih statement. Jadi si mx, y dx tambah ini adalah diferensial total. Makanya di sini muncul si d-nya. D mu x, y gitu ya. Jadi kita untuk PD eksak hanya ini yang menjadi dasarnya. Nah, lalu kata dia katanya apa sih diferensial total dari d mu x, y? Jadi kita akan mendiferensialkan si fungsi. Karena ini kan fungsinya dua, dua variabel ya, makanya di sini muncullah si do, do mu per do x dx. Lalu kita turunkan juga fungsi ini terhadap y, jadi do mu per do y dy. Nah, penyelesaian umumnya nanti bentuknya seperti ini. Jadi ketika kita sudah mengetahui nilai mu dan nilai c-nya, jadi kita bisa menentukan penyelesaian umumnya tuh berapa gitu ya, seperti apa. Nah, contoh yang masih paling sederhana gitu ya. Ini kan kita bisa lihat ya, 3x kuadrat y pangkat 5 dx gitu ya, ditambah 5x pangkat 3 y pangkat 4 dy sama dengan 0. Oke, ini sudah ya, sudah merupakan bentuk dari persamaan diferensial. Nah, kalau di sini kita langsung kasih statement kalau PD ini tuh eksak. Nah, untuk selanjutnya apa namanya bahasan selanjutnya di pertemuan kali ini ada saatnya kita belum tahu kalau misalkan PD ini persamaan diferensial ini tuh eksak atau tidak. Tapi di awal di sini kita langsung kasih statement kalau persamaan diferensial ini itu udah pasti eksak gitu. Karena apa? Coba kita lihat di sini. 3x kuadrat y pangkat 5 dx. Berarti dia mx ya, mx, y. Si mx, y-nya adalah 3x kuadrat ditambah y pangkat 5 gitu ya. Lalu si n-nya siapa? Si n-nya siapa? Siapakah si n-nya? N itu kan yang bersesuaian dengan diferensial y atau si dy. Berarti n-nya adalah
lima 5. x pangkat 3 Y pangkat 4. Yes. Nah, kalau udah tahu seperti ini, jadi kita bisa nih nentuin. Tadi kan dibilang ya ada fungsi di mana ini adalah kalau misalkan bentuknya seperti ini ya, yang ada D berarti dia diferensial total. Nah, kita cari nih fungsinya tuh berapa sih gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini bentuknya, ya kan? Jadi kita cari suatu fungsi di mana ketika kita turunkan terhadap X, dia hasilnya ini 3X kuadrat Y pangkat 5. Karena apa? Karena yang bersesuaian dengan DX kan si M ya. Nah, sedangkan si M itu adalah ini, ya kan? Jadi fungsi berapa sih kalau misalkan kita turunkan terhadap X, hasilnya adalah 3X kuadrat Y pangkat 5. Nah, berarti yang jadi poin pentingnya adalah di sini kan, si 3X kuadratnya. Ya kan? Berarti fungsinya apa? Berarti X pangkat 3. Karena apa? Ketika kita turunkan atau diferensialkan si X pangkat 3 terhadap X, hasilnya adalah 3X kuadrat gitu ya. Nah, setelah itu kita cari fungsi apa yang ketika kita turunkan terhadap Y, bentuknya adalah 5 Y pangkat 4. Berarti fungsinya adalah Y pangkat 5. Karena ketika kita turunkan dia terhadap Y, hasilnya 5Y pangkat 4. Jadi fungsi si mu X, Y-nya adalah X pangkat 3, Y pangkat 5. Itu ya. Oke. Sejauh ini masih gampang ya. Jadi nanti penyelesaian umumnya ditulis si mu-nya, mu X, Y-nya, berarti kan si X pangkat 3 yang pangkat 5 sama dengan C. Itu penyelesaian umumnya. Oke. Kenapa yang di sini yang pertama nih di M ini kan si MX, Y ya. Kenapa kita nggak lihat si Y pangkat 5? Karena kita akan menurunkan, karena di sini kan, karena diturunkan bersesuaiannya dengan X ya. Sehingga kenapa kita hanya fokus sama 3X kuadrat. Itu ya. Ada yang ingin tanyakan? Kalau belum, nah ada lagi apa namanya contoh yang kedua di sini. Ada 4X pangkat 3, Y pangkat 3 gitu ya, dikurang 2XY dx. Nah, mungkin ini agak sedikit ada penambahan. Lalu ditambah dengan 3X pangkat 4, Y pangkat 2 min X kuadrat dy. Sama dengan 0. Nah, kita bisa kasih statement dia itu adalah PD eksak. Karena apa? Karena pertama, kalau misalkan lihat di sini ya, ini kan dia kurung kurawal nih. Oke, berarti kan setiap partisinya yang di sini sama ini pasti bersesuaian dengan dx gitu ya. Lalu partisi yang di sini ada dua, itu dia bersesuaian dengan dy. Nah, di sini berarti 4x pangkat 3 ya pangkat 3 bersesuaian dengan dx di sini. Lalu satukan dia dengan si dy, karena kan bentuk persamaan diferensial itu kan mxy dx gitu ya, nxy dy. Nah, makanya kenapa di sini si 4x pangkat 3 y pangkat 3-nya kita satukanlah dia dengan si dy-nya di sini. 3x pangkat 4 y pangkat 2. Lalu di sini si dx yang kedua kita satukan lagi dengan dy yang kedua. Iya, jadi kenapa bentuknya seperti ini? Oke, sama halnya dengan yang tadi, yang di nomor satu gitu ya. Jadi kita cari nih eh, suatu fungsi ketika kita turunkan terhadap X, dia nilainya 4X pangkat 3 gitu ya. Karena kita fokusnya untuk X-nya aja. Dan ketika kita turunkan dia terhadap Y adalah
3Y kuadrat. Gitu ya. Nah, sehingga dapat nih fungsinya X pangkat 4 Y pangkat 3 pun untuk yang selanjutnya, si 2X Y dx ini. Jadi diturunkan terhadap X yang hasilnya 2X. Makanya dapatlah X kuadrat gitu ya. Atau diturunkan terhadap Y, eh, apa namanya, diturunkan terhadap Y di sini. Nah, di sini kan nggak ada ya, nggak ada variabel Y. Jadi sudah pasti eh, fungsinya adalah Y. Karena ketika kita turunkan dia si Y ini terhadap Y ya hasilnya kan satu ya di sini. Nah, di sini satu. Nah, sehingga kita dapat nih si fungsi mu-nya, yaitu si X pangkat 4 Y pangkat 3 gitu ya, dikurang X kuadrat Y sama dengan C. Oke, jadi kalau secara definisi sih begitu ya, cuman kalau misalkan kalian lihat gitu ya, secara eksplisit, sebenarnya ada chart chart-nya juga. Jadi misalnya nih, di sini, di yang nomor satu, ya kan, ini kan pasti si MX nih, ya kan? Cuman kita kan tadi fokusnya ke 3x kuadrat. Nah, ini misalnya bisa kita abaikan dulu. Nah, si Y pangkat 5 ini sudah pasti termasuk dari fungsi si fungsi mu-nya. Jadi di sini bisa kita tulis Y pangkat 5. Nah, lalu yang kedua si nx, y itu kan kita pasti berhubungan dengan 5Y pangkat 4 kan? Berhubungan dengan Y-nya. Nah, pasti 3 nih, X pangkat 3. Nah, ini bisa kita ulang lagi, atur atur ulang lagi, jadi X pangkat 3 Y pangkat 5. Nah, begitupun juga yang di sini ya, dari sini ke sini. Kalau dilihat, patternnya itu seperti itu. Oke, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Aman ya? Sehingga mungkin kalau yang contoh soal ini agak-agak baru nih. Jadi kalian diminta untuk menyelesaikan persamaan diferensial eksak yang ini gitu ya. Jadi kan tadi penyelesaian, kalau dilihat di sini, nah si penyelesaian umumnya kan bentuknya mu x, y sama dengan c, gitu kan. Jadi kalian harus mencari nih penyelesaian umumnya kan ini, gitu kan. Jadi gimana sih cara dapetin ini? Nah, pertama, ini kan si si persamaan diferensialnya ya, 2x dalam kurung y e pangkat x kuadrat dikurang 1 dx gitu ya. Ditambah pangkat x kuadrat dy gitu kan sama dengan 0. Oke, dari sini ke sini hanya menulis ulang. Nah, sama halnya dengan contoh soal di nomor 2 tadi ya kan. Jadi kan ini pasti bersesuaian nih. Ini kan karena dia ada dua partisi, ada dua part. Jadi dia bersesuaian nih. Jadi ada dua bagian si dx-nya, ya kan? Min satu sama dx, ya kan? Jadi min satu dikali 2x, di sini 2x dx, ya kan? Jadi dijabarkan lagi yang ininya, yang ini, bagian ini tidak perlu. Nah, karena persamaan diferensial sama halnya seperti tadi ya, kita butuh dia dalam bentuk dx dan dy, maka kita fokus ke sini. Nah, yang ini gimana Bu? Kan dia tidak apa namanya? Tidak ada bentuk dy-nya. Ya nggak apa-apa. Yang terpenting adalah ini kan dia bentuk diferensial x-nya kan sudah hanya memuat variabel x kan. Jadi ini bisa langsung kalian buat fungsi mu-nya gitu. Jadi kalau misalkan di sini diferensial y-nya hanya memuat variabel y, berarti bisa langsung dibuatkan bentuk diferensial total dari si fungsi mu-nya. Nah, kalau yang ini
Jadi agak sedikit berbeda nih. Jadi carilah suatu fungsi ketika kita substitusikan dia terhadap Y dan terhadap X gitu ya. Hasilnya seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan terhadap X, berarti si Y-nya jangan dianggap nih, dicari. Ketika kita turunkan dia terhadap X, hasilnya adalah 2X E pangkat X kuadrat. Lalu ketika kita turunkan dia terhadap Y, hasilnya E pangkat X kuadrat. Jadi kan dapat nih si mu-nya Y E pangkat X kuadrat. Karena apa? Ketika kita turunkan dia terhadap X, ya kita turunkan nih yang ininya kan, jadi 2X. 2X E pangkat X kuadrat. Memenuhi ya. Lalu ketika kita turunkan dia terhadap Y, karena Y di sini, berarti kan nilainya nanti satu, sisanya si E pangkat X kuadrat. X kuadrat. Nah, jadi kita udah dapat nih diferensial total dari masing-masing mu-nya. Mu yang pertama yang ini, mu yang kedua yang ini. Oke, berarti kita dapat mu X, Y adalah YE pangkat X kuadrat dikurang, ya kan, X kuadrat sama dengan C. Oke, bagaimana? Jadi memang satu hal yang penting adalah sebelum kelas dipastikan dulu di-download lalu dibaca dan eh, mungkin Patri juga sudah berkali-kali mengingatkan ya, karena Patri itu kan berhubungannya dengan apa kalkulus lalu persamaan diferensial. Jadi memang pasti harus dicoret-coret di buku gitu ya, di kertas supaya lebih gampang, karena kalau dibayangkan biasanya suka kabur-kaburan. Nah, dari contoh soal ini ada yang ingin ditanyakan? Jadi pada intinya adalah kita akan mencari si mu x, y sama dengan c ini. Bagaimana caranya? Gitu ya. Oke. Jadi nanti sama halnya pun dengan contoh nomor 2 nih. Nah, di sini sama ya kayak seperti yang tadi contoh nomor 2 yang di slide sebelumnya. Jadi kita menyatukan masing-masing gitu ya, si DX dengan si DY, si DX dengan si DY. Nah, mungkin agak bedanya di sini kita lihat. eh Kalau dari sini ke sini saya rasa tidak ada masalah ya. Jadi kan ditulis ulang, lalu dijabarkan setiap partisinya. Jadi di sini Y kuadrat E pangkat X Y kuadrat DX gitu ya. Lalu bersesuaian dengan si DY-nya adalah 2XY E pangkat XY kuadrat gitu ya. Nah, lalu yang kedua, si 4X pangkat 3 DX, ya kan? Dengan si 3Y kuadrat DY. Nah, kenapa yang pertama kita harus nyari mu XY-nya itu disatukan. Kenapa yang part ini kita nggak satukan? Jadi berbeda tuh ya. Ada yang tahu? Jadi kan kalau persamaan diferensial itu kan bentuknya X, Y gitu ya. Dx ditambah Nx, Y, dy. Ya kan? Nah, makanya kenapa untuk mencari fungsi mu dari yang pertama, ini kita harus satukan nih. Tapi kenapa untuk yang di sini nggak kita satukan? Kenapa nggak 4x pangkat 3 min dx min 3y kuadrat dy, lalu nanti kita dapat fungsi mu-nya begini. Jadi dia fungsi mu-nya ada dua. Kenapa? Ada yang tahu? Apakah ada yang tahu? Aduh Bu, udah siang puasa pula ya. Jadi gini, jadi ketika diferensialnya itu sudah
bersesuaian dengan variabelnya, jadi itu udah satu-satu kesatuan. Nah, kalau di sini kan kita lihat ya, diferensialnya diferensial X, ya kan, dx. Nah, tapi masih memuat variabel lain selain X. Berarti di sini ada variabel Y gitu kan ya. Di sini pun begitu sama. Di diferensial Y-nya hanya memuat, bukan hanya memuat si variabel Y, tapi juga ada variabel X. Ya kan? Makanya kita satukanlah dia, lalu nanti dibuatlah suatu fungsi mu-nya. Tapi kalau di sini kita lihat fungsi diferensialnya kan X, ya kan? Bersesuaian dengan variabelnya hanya memuat variabel X, ya kan? Pun begitu, ketika diferensialnya Y dan hanya memuat variabel Y, jadi nanti ada sedikit catatan. Jadi ini tidak bisa kita satukan. Jadi kita buat masing-masing fungsi mu-nya untuk setiap partisi yang ini. Nah, sama halnya dengan yang tadi, jadi kita akan cari suatu fungsi mu ketika kita turunkan terhadap x, hasilnya yang ini, ya kan? Pun ketika kita turunkan dia terhadap y, hasilnya ini. Jadi mu ini tuh harus ketika kita turunkan terhadap x dan terhadap y harus memuat ini. Nah, sehingga didapatlah fungsi e pangkat x kuadrat gitu ya. Jadi ketika kita turunkan dia terhadap x, betul ya, hasilnya apa? X kuadrat gitu ya kan karena eksponen ya. Lalu ketika kita turunkan dia terhadap y, jadi kan di sini y-nya kan pangkatnya 2 ya kan. Jadi 2xy 2y, sorry, ini x-nya jangan dilihat, 2y pangkat x kuadrat. Oke. Nah, untuk yang ini berarti ketika kita turunkan dia terhadap x karena dx ya, hasilnya 4x pangkat 3. Ya, otomatis fungsinya adalah fungsi x pangkat 4, ya kan? Nah, ketika yang terakhir nih, dia kita turunkan terhadap y, hasilnya adalah 3y kuadrat. Nah, otomatis kalian pasti udah tahu, udah langsung pasti fungsi si mu-nya adalah y pangkat 3. Sehingga didapatlah penyelesaiannya adalah E pangkat X Y kuadrat yang ini ditambah X pangkat 4 gitu ya, dikurang Y pangkat 3 sama dengan C. Karena bentuk umum dari penyelesaiannya adalah mu X Y sama dengan C. Gitu ya. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke. Kalau belum, berarti kita kuis. Oh, enggak. Jadi eh setelah itu selanjutnya adalah sebenarnya syarat perlu atau cukup untuk menyatakan suatu persamaan diferensial itu persamaan diferensial eksak itu apa sih gitu ya. Jadi syaratnya adalah hanya ini. Do M per do Y sama dengan do N per do X. Jadi ketika kalian turunkan gitu ya, diturunkan si MX Y-nya ini terhadap Y dan menurunkan si N-nya ini terhadap X, lalu hasilnya sama, sudah pasti dia PD eksak gitu ya. Oke, jadi ketika di sini contohnya si cos Y tambah Y cos X. Nah, ini kan MX ya, MX, Y, MX, Y. Lalu sin X min X sin Y. Ini adalah NX, Y. Oke. Jadi ketika kita turunkan si mana M? Oh nih. Do M per do Y ya. Nah, kita turunkan dia terhadap Y. Berarti turunan cos Y adalah min sin Y, ya kan? Lalu di sini turunan terhadap Y cos X. Berarti kita hanya menurunkan si Y-nya kan? Berarti sisa cos X. Nah, sehingga do M per do Y kan min sin Y tambah cos X. Oke. Sekarang, benar nggak kalau do N per do X-nya itu hasilnya sama gitu kan?
Kita lihat turunan dari sin X terhadap X cos X. Benar ya? Turunan min X sin Y terhadap X berarti min sin Y, ya kan? Oke. Oh, ternyata sama nih bentuknya. Berarti si PD ini adalah PD eksak. Gampang ya? Hanya mencari turunan terhadap masing-masing partisi dari persamaan diferensialnya. Terhadap X atau terhadap Y. Oke. Nah, untuk yang kedua, sebentar. Untuk yang kedua, kan ada X kuadrat tambah Y kuadrat tambah X. Berarti itu MX-nya. Kita turunkan dia terhadap Y. Berarti do M per do Y. Nah, yang memuat si X kan hanya X kuadrat ya. Lalu berarti X kuadrat ditambah, bentar. Oke. Si M-nya yang ini. Kita akan menurunkan dia terhadap Y. Berarti hanya fokus di Y kuadrat, ya kan? Yang lainnya jangan diperhatikan. Kita turunkan dia terhadap Y, hasilnya 2Y. Oke. Lalu si NX, Y-nya adalah XY, ya kan? Nah, kita turunkan dia terhadap X, hasilnya Y ya. Sama enggak? Enggak sama. Berarti dia bukan PD eksak. Gampang ya? Oke. Wah, hari ini sepertinya tidak banyak juga yang harus kita diskusikan. Nah, jadi gini, di awal kan kita pasti kalian juga sudah sepakat ya dari awal pertemuan pertama. Jadi si PD ini, bentuknya ini merupakan PD eksak dari yang tadi ya, dari fungsi mu x, y sama dengan c, gitu kan. Nah, maka ini si mx, y dx tambah nx, y dy itu sama dengan diferensial total dari fungsi mu-nya, ya kan? Sehingga sebentar. Oke. Sehingga si do mu per x, y itu adalah do mu per do x dx gitu ya. Do mu per do y dy. Nah, dari pernyataan ini kita bisa nih mengambil kesimpulan, ya kan? Kalau do mu per do x dx adalah si mx, y dx. Ya kan? Iya nggak? Kebayang nggak? Ditambah n, x, y, dy. Itu kan? Lalu ini kan sama dengan d mu x, y gitu ya. Lalu ininya tuh apa sih gitu kan? Si do mu per do x dx tambah ini ya, yang ini nanti di sini. Nah, sehingga kita tahu kan, sehingga si mx, y itu sama mx, y dx itu sama dengan do mu per do x dx. Sama seperti atau bersesuaian dengan, oke, sebentar. Nah, nanti ini nih si mx, y dx sama dengan ini, ya kan? Sesuai dengan ini. Poin pertama. Lalu yang kedua, berarti si nx, y sama dong dengan do mu per do y, ya kan? Nah, kita dapat ini. Oke. Jadi dari definisi yang atas, kita dapat nih dua poin yang ini. Nah, dari yang pertama, do mu per do x dx itu sama kan dengan mx, y dx.
Nah, mungkin ketika kita breakdown misalnya ke bawah gitu ya cara penulisannya, do mu per do x dx kan sama seperti mx, y dx gitu ya. Berarti kalau untuk tahu fungsi mu x, y-nya diapakan? Diintegralkan dong. Jadi integral dari si mx, y dx ditambah fy. Nah, si fy ini adalah konstanta. Kenapa konstantanya berupa fungsi atau bisa mungkin pada akhirnya nanti eh, konstanta seperti biasa ya, bukan berupa fungsi. Tapi di awal secara general kita kasih statement kalau konstanta di sini dia berupa fungsi. Kenapa? Karena dia berupa fungsi dua variabel, ya. Nah, karena kita turunkan dia terhadap X di atas, nah otomatis nanti fungsi konstantanya berupa fungsi dari Y-nya, gitu ya. Nah, sehingga kata dia, eh, jika hasil tersebut diturunkan, berarti kita turunkan nih, turunkan si mu-nya, ya kan, terhadap Y. Kenapa terhadap Y? Karena kita punya dua, dua apa? Dua statement yang sudah terbukti. Nah, yang kedua ini kan statementnya eh, do mu per do y. Jadi kita arahkan tuh ke situ. Supaya apa? Supaya kita tahu konstantanya tuh berapa. Gitu. Karena di awal kita sudah pasti tahu nilai atau fungsi dari M. Jadi kita bisa langsung menentukan gitu ya. Cuman kita nggak tahu nih konstantanya berapa. Gimana cara nyarinya? Berarti gimana caranya dari dua apa namanya dua bekal yang kita punya ini gitu ya. Nah, sehingga kita buatlah ini si mu yang di sini si fungsi mu-nya kita turunkan terhadap y gitu ya. Sehingga seperti di sini teman-teman bisa lihat. Jadi nanti do sama dengan do per do y dari suatu fungsi ya hasil dari integral m-nya gitu ya, integral yang terhadap dx gitu kan. Ditambah. Nah, kita turunkan berarti otomatis di sini muncullah si F aksen Y-nya gitu ya. Karena kita turunkan. Nah, sehingga nanti karena sedangkan si do mu per do Y-nya adalah nx, y gitu kan. Maka yang ini akan sama dengan sehingga nanti kita dapat nih, ini kan do mu per do Y itu adalah n x, y dari bekal yang kita punya. Itu akan sama dengan do per do Y dan selanjutnya sampai F aksen Y. Nah, nanti pada akhirnya pasti kalian bisa menentukan F aksen Y. Kalau kalian sudah tahu F aksen Y, sudah pasti tahu FY-nya gitu ya. Nah, jadi nanti bisalah kita mengarah ke mu X, Y sama dengan C. Seperti itu. Oke. Ada yang tanyakan? Tidak ya? Sebentar. Oke. Jadi contoh soalnya tuh seperti apa sih gitu ya? Loh, kok ini tidak. Oke. Bisa hapus nggak sih? Ini nggak bisa dihapus ya? Oke, baiklah. Nah, contoh yang pertama. Di sini bisa dilihat ya persamaan diferensialnya yang atas gitu ya. Ini persamaan diferensialnya. Nah, berarti si mx, y-nya kan ini ya fungsi m-nya.
Yang ini fungsi N. Oke, ini fx, y, ini n x, y. Nah, lalu kita cari dia PD eksak atau bukan gitu kan. Berarti cari turunannya terhadap y untuk fungsi m dan turunannya terhadap x untuk fungsi n. Nah, ternyata dari sini ke sini udah tahu ya. Jadi saya rasa tidak harus kita diskusikan lebih jauh. Jadi hasilnya sama nih. Ternyata do M per do Y sama dengan do N per do X. Nah, karena hasilnya sudah sama, dia sudah pasti PD eksak. Nah, kalau PD eksak, berarti kita bisa nih nentuin penyelesaian umumnya. Gitu kan. Tadi kan kita tahu ya di sini si mu x, y adalah integral dari ini ya. Oh, ini untung belum kapus nih, adalah integral dari mx, y dx ditambah fy gitu kan. Maka muncul di sini mu x, y sama dengan integral mx, y atau fungsi m-nya itu adalah ini kan. Tulislah ulang di sini 6x pangkat 5 y pangkat 3 ditambah 4x pangkat 3 y pangkat 5 gitu kan dx ditambah fy ya kan. Nah, lalu kita integralkan lah si fungsi ini terhadap x. Makanya kenapa muncul hasilnya adalah X pangkat 6 karena kita lihat di sini. Jadi kan si Y-nya kita tulis ulang aja. Lalu integral dari 4X pangkat 3 yaitu X pangkat 4. Y pangkat 5-nya kita tulis ulang. Nah, sehingga kita dapat nih kan si mu X, Y-nya adalah ini ya kan. Nah, nah, tadi kan kita udah kalau ada bekal yang kedua yaitu si nx, y sama dengan ini ya kan. Nah, makanya kenapa di sini nanti kita cari dulu turunannya supaya kita bisa mengarah ke nx, y gitu ya. Makanya kita turunkanlah si mu ini terhadap y. Nah, kita turunkan dia terhadap y, berarti si x pangkat 6-nya dibiarkan gitu ya. Jadi kita fokus di y pangkat 3, makanya di sini dapat 3x pangkat 6 y pangkat 2. Lalu yang partisi yang keduanya diturunkan terhadap Y, berarti kita fokus ke Y pangkat 5, makanya jadi 5 X pangkat 4-nya ditulis ulang, jadi 5X pangkat 4, Y pangkat 4. Yang ini, karena kita nggak tahu, jadi kita buatlah dia sebagai F aksen Y untuk menyatakan turunan dari turunan fungsi F terhadap Y gitu ya. Nah, sehingga dari awal kita sudah setuju nih si do mu per do y sama dengan nx, y gitu kan. Sedangkan si nx, y-nya ini. Maka kalau misalkan kita buat ya secara ini do mu per do y adalah nx, y gitu kan. Nah, do mu per do y-nya yang mana? Yang ini. Yang ini kan. 3x pangkat 6 y pangkat 2 ditambah 5x pangkat 4, Y pangkat 4 ditambah F aksen Y. Nah, udah mulai kebayang nih. Sama dengan tulislah si N-nya, fungsi N-nya. 3x pangkat 6, Y pangkat 2 ditambah 5x pangkat 4, Y pangkat 4. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi, eh karena dia sudah dalam bentuk sama dengan di sini ya. Ya kan? Berarti sudah bersesuaian. Artinya si F aksen Y-nya adalah 0. Ya kan? Jadi eh siapakah dia ketika kita turunkan dia hasilnya 0 ya si konstanta ya kan? Makanya muncullah dia FY-nya sama dengan C. Sehingga sehingga kan di awal kita ini ya, ini statement yang pertama nih, ya kan? Terus kita tahu nih si FY-nya sama dengan C. Jadi bentuk ini bisa kita ubah ke sini, ya kan? Sehingga si mu x, y itu sama dengan X pangkat 6 Y pangkat 3 ditambah X pangkat 4 Y pangkat 5 ditambah FY-nya substitusi dengan C. Karena di awal sudah kita buat C. Nah, jadi penyelesaiannya kan nggak jauh-jauh dari itu ya tadi.
mu X, Y sama dengan C. Berarti mu X, Y-nya ditulis lagi X pangkat 6, Y pangkat 3 ditambah X pangkat 4, Y pangkat 5 sama dengan C. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Sebenarnya ini teknikal banget ya. Jadi kalau misalkan memang persamaan diferensialnya sudah diketahui apa namanya eh eksaknya ya ya udah tinggal cari mu, tinggal turunkan si mu ini terhadap y, sudah langsung kita samakan ia dengan fungsi n, nanti bisa diketahui penyelesaian umumnya gitu ya. Bagaimana? Ada yang tanyakan? Aman? Dimengerti nggak kira-kira? Oke, terima kasih jempolnya Zikri. Nah, selanjutnya itu ada contoh soal yang kedua. Saya rasa pun ini nggak jauh beda ya. Jadi, jadi cari atau buktikan dulu tuh pertamanya dia pada eksak atau bukan gitu ya. Lalu dicari mu-nya sehingga nanti kita akan mencari FY-nya gitu ya. Lalu kita turunkan, perlu dijabarkan lagi nggak ini? Ini ini kenapa nggak bisa dihapus ya? Saya rasa nggak ya. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa lihat secara terlihat gamblang banget ya. Di sini fungsi M-nya adalah 2x pangkat 3 tambah 3y gitu kan. Fungsi N-nya adalah 3x tambah y dikurang 1 gitu. Ketika sama-sama masing-masing dari fungsi ini kita turunkan terhadap y dan x sehingga hasilnya sama, dia pada eksak. Nah, selanjutnya adalah mencari si mu-nya. Nah, ketika kita udah dapat nih mu-nya, ya kan? Kita integralkanlah si fungsi M ini lalu ditambah dengan FY gitu ya. Sehingga dapat, sehingga setelah dapat kita turunkan dia terhadap Y. Kalau sudah diturunkan terhadap Y, lalu kita samakanlah dia dengan si N gitu ya. Sehingga kalau misalkan dilihat di sini dapatlah si F aksen Y-nya gitu ya sama dengan Y-1. Sehingga kita integralkan si Y-1 ini lalu dapat 1/2 Y kuadrat min Y tambah C. Oke, ini adalah si FY-nya. Lalu ketika kita substitusikan nilai FY-nya dari sini ya, dapat ini. Nah, jadi 1/2 X pangkat 4 tambah 3X Y, ya kan? Ditambah 1/2 Y kuadrat dikurang Y tambah C. Nah, lalu si apa namanya penyelesaian umumnya mu x, y-nya ya tulis ulang lagi setengah x pangkat 4 tambah 3x y tambah setengah y kuadrat min y sama dengan C. Nah, pertanyaannya adalah dari awal tuh kita selalu menyertakan mu ya, menyertakan C itu masuk ke mu ya kan? Untuk contoh 2 dan contoh 1 ya kan? Ya kan? Tapi kenapa pas di penyelesaian umumnya itu nggak ada C di sini di mu x, y. Ini kan representasi dari eh, fungsi mu x, y, ya kan? Ada yang ngeh nggak? Kenapa di sini nggak ada C-nya? Pun begitu di contoh soal yang kedua. Sorry. Oke, ini. Ya kan? Di sini statementnya mu x, y ada C-nya di belakang. Tapi kok ketika penyelesaian umum C-nya nggak ada. Ya kan? Cukup sampai sini. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Ada berapa orang? 37. Dari 37 kira-kira kenapa sih kok di pernyataan di atas kan kita udah sama-sama mencari sehingga dapat C gitu ya di mu. Tapi kok pas penyelesaian umum
tiba-tiba C-nya itu ya dalam bentuk penyelesaian umum aja, mu x, y sama dengan C. Yang tahu sekarang apa? C itu apa sih? Konstanta ibu. Nah, konstanta kan? Pun bentuk dari apa penyelesaian umum C yang di belakang itu ada apa? Konstanta juga kan? Nah, jadi kita bisa misalnya kalau di sini kan bentuknya plus C kurang C, ruas kanan kita kurang C, pada akhirnya tetap C yang sebelah kanan, sebelah kiri C-nya hilang. Iya nggak? Jadi kenapa C di ruas kiri itu hilang, lalu muncul hanya C di ruas kanan. Kenapa di ruas kanan C lagi ya? Kita kan nggak tahu konstanta itu nilainya berapa. Jadi ketika konstanta ditambah atau dikurang dengan konstanta, pada akhirnya adalah hasilnya konstanta itu sendiri, gitu ya. Jadi itu kenapa pada akhirnya penyelesaian umumnya tidak ada C di ruas kiri. Hey, gimana? Sebenarnya sih sampai sini aja ya kalau misalkan dari apa namanya materinya. Latihannya mungkin teman-teman bisa coba A sampai C. Jadi nanti uh, setelah itu dipresentasikan mungkin ya. Jadi siapa yang mau presentasikan hasil dari apa namanya yang poin A, yang poin B, dan poin C. Mungkin untuk D dan E-nya bisa kita sama-sama uh, diupload di forum diskusi. Kemarin saya sempat lihat ada beberapa memang yang sudah upload untuk masing-masing pertemuan 1 dan 2 ya. Oke, dipersilahkan. Mungkin karena kita selesainya jam 13 kurang lebih, jadi jam 15, sorry, jam 3. Mungkin sekitar 10 sampai 15 menit ya. Saya izin stop share, jadi nanti teman-teman bisa langsung share screen untuk yang ingin mempresentasikan hasilnya. Silahkan dicoba. Oke, siapa yang mau mempresentasikan untuk A?
siapa? Nanti di foto lalu share screen ya. Ayo ada yang gampang tuh. B juga. Ayo siapa? Ibu mau Ada? coba yang A. Oke, silakan. Sorry, di saya nggak kelihatan. Tadi siapa? Silakan share screen. Ibu, bentar, saya izin share screen nih, Bu. Oke, silakan. Kalau misal ada yang salah, koreksi nih ya. Apakah sudah terlihat, Bu? Di saya belum ya? Yang lain udah terlihat belum? Terlihat, Ibu. Oke, sebentar. Saya sudah bermasalah.
Oke, sudah. Saya ganti device ya. Ya, silakan Indi ya. Silakan Indi. Bu. Jadi yang A itu kan X plus Y cos X dx plus sin X dy sama dengan 0. Nah, berarti kalau dilihat, kita kan harus cek dulu ya dia eksak atau enggak gitu. Nah, di sini MXY-nya kan X plus Y cos X. Terus yang N-nya itu kan sin. Nah, terus diturunkan dulu do N terhadap Y, itu hasilnya kan jadinya cos X. Terus kalau yang do N terhadap X itu dia hasilnya kan cos X. Terus syaratnya X kan do M per do Y itu harus sama dengan do N per do X. Berarti kan kalau hasilnya cos X sama dengan cos X maka pernyataan ini tuh eksak gitu. Lalu setelah itu saya cari mu X, Y-nya, yaitu yang integralkan dari yang ini dulu, yang M, pakai yang M. Terus kita integralkan X plus Y cos X dx plus FY. Sama dengan kan X diintegralkan jadinya 1/2 X pangkat 2 plus Y sin X plus FY. Lalu kita harus cari FY-nya dulu. Turunan mu X, Y terhadap Y. Kita kan tadi dapat mu-nya kan yang ini 1/2 X kuadrat plus Y sin X plus FY gitu. Nah, berarti kan kita turunkan ini 0 ditambah sin X ditambah F aksen Y. Lalu ada syarat selanjutnya, do mu per do Y itu harus sama dengan N dari X, Y. Nah, sini kita dapat sin X plus F aksen Y sama dengan sin X. Maka ini kan bisa kita sama-sama bagi sin X, jadinya sisa F aksen Y sama dengan 0. Lalu untuk dapetin FY, berarti kan kita harus integralkan dari turunan ini. Jadinya FY sama dengan integral dari 0 dy sama dengan C. Maka mu X, Y sama dengan 1/2 X kuadrat plus Y sin X sama dengan C. Nah, penyelesaian umumnya 1/2 X kuadrat plus Y sin X sama dengan C. Apakah ada yang keliru, Ibu? Betul ya, cuman mungkin dari ininya aja, dari cara penulisannya. Di atas kan disebutkan ditulis secara ini ya, secara turunan mu X, Y terhadap Y. Ini preferensi masing-masing aja sih. Jadi tanpa ada kalimat itu pun bisa langsung ke bawah gitu ya. Oke. Berarti kalau Em, misal cara yang tadi di PPT, berarti kita langsung nulis aja di bawahnya ini ya, Bu, di bawah X plus Y dan lain-lain. Terus kita dapetin nanti D buka kurung X, Y yang tadi udah Ibu jelasin itu. Yang kita harus cari integralnya dari yang ini kan ya, Bu, yang di apa sih namanya nih? Yang X plus Y plus X di gitu. persamaan diferensialnya. Iya. Hmm. Iya, sebenarnya ini apa, runtutannya sudah benar gitu ya. Cuman ketika kalian sudah dapat nih, mu X, Y, langsung aja ke mu X per mu Y sama dengan langsung ke situ juga nggak apa-apa. Jadi nggak ada tulisan turunan mu X, Y terhadap Y pun nggak usah gitu kalau menurut saya. Jadi langsung, nah nanti oke, do mu per do Y sama dengan N, dan N-nya adalah sin X. Oke, sehingga FY-nya adalah integral, oke. Ya, sebenarnya kan langsung pun nggak apa-apa ya. Jadi F aksennya sama dengan 0, jadi FY sama dengan C gitu ya. Oke, jadi penyelesaian umumnya. Oke, benar ya? Ada yang tanyakan? Saya rasa enggak ya, karena masih cukup sederhana. G. Yang lain, yang poin B, terima kasih Indi. Untuk yang B,
bentuknya nggak jauh beda dengan poin A. Jadi eh saya rasa juga belum terlalu ini. Jadi teman-teman bisa siapa? Siapa lagi? Oke, ada. Siapa? Kira-kira apa yang membuat beberapa dari kalian masih enggan untuk menjawab dan menampilkan share screen-nya? Kenapa? Ada masalah nggak ketika dicoba terus bagian mana yang kira-kira bingung? Gimana? Gimana? Atau saya tunjuk? Saya tunjuk ya. Karena kebetulan ini saya pakai device yang satunya lagi, jadi nggak bisa share screen. Nah, coba. Tadi kan Indi, cewek. Coba sekarang cowok deh. Devan, coba Devan. Gimana Devan? Bisa share screen? Saya belum selesai, Bu. Oke, kira-kira siapa yang sudah? Masih nyoba. Oh, tapi dari awal, dari pertama-pertama udah ada kan ya? Mungkin nggak sampai terakhir berarti ya? Gitu? Masih pusing juga sih, Bu, sebenarnya. Oke. Kira-kira siapa yang bisa share screen? Ilyas, gimana kalau Ilyas? Saya tadi udah nyoba nomor satu, cuman udah dibalapin di, cuman ya sekarang lagi nyoba nomor lain, Bu. Oke. Tapi sejauh ini insya Allah aman. Nanti kalau udah selesai
baru. Jadi ada atau enggak? Mungkin bisa sama-sama dilihat ya. Jadi apa namanya, untuk yang B ini kan si persamaan diferensialnya itu adalah 4x pangkat 3 y pangkat 3 gitu ya, ditambah 1 per x dx. Lalu 3x pangkat 4 y kuadrat dikurang 1 per y dy sama 0. Berarti sebenarnya bisa dilihat ya, si M-nya itu adalah 4x pangkat 3 y pangkat 3 tambah 1 per x gitu kan. Nah, turunan dari M ini berapa? Kan si M diturunkan terhadap Y, berarti berapa tuh? Jadi turunan M terhadap Y-nya berapa? Halo? Kalau fungsinya 4x pangkat 3 y pangkat 3 tambah 1 per x, kita turunkan terhadap y, berarti kan kita hanya perlu melihat yang 4x pangkat 3 y pangkat 3 kan. 1 per x-nya nggak usah kita buat-buat lagi atau pikirkan lagi. Jadi turunkan aja itu 4x pangkat 3 y pangkat 3. Nah, dia kita turunkan terhadap y, berarti si x pangkat 3-nya nanti cukup ditulis ulang. Jadi kalian hanya menurunkan si y pangkat 3. Jadi 4 dikali turunan dari y pangkat 3, 3y kuadrat. Jadi 4 kali 3y kuadrat adalah 12 y kuadrat. Ditulis lagi x pangkat 3-nya. Kebayang? Bagaimana? Oke. Oke lah. Karena memang tidak memungkinkan untuk sampai jam 15.40, jadi kita cukupkan saja ya. Jadi mungkin nanti teman-teman untuk yang poin B sampai terakhir tadi berapa, itu bisa di upload di forum diskusi. Nanti coba saya coba saya lihat, lalu kalau misalkan ada perbaikan-perbaikan, coba saya berikan feedback-nya ya. Oke, terima kasih untuk 34 mahasiswa yang sudah hadir. Mohon maaf kalau misalkan memang ada kekeliruan atau salah kata. Oh ya, dan mohon maaf lahir batin juga ya, karena kan sebentar lagi Idul Fitri. Untuk yang mau liburan, berhati-hati dan semoga lancar semuanya. Saya tutup ya. Terima kasih semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih banyak, warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Terima kasih, Bu. Oke.